Saya minta kalian keluar dari lingkungan ini, dan saya tidak ingin kalian ada di sini. Istrinya si culun agak kebingungan. Memang ada apa? Saya salah apa? Rumah ini buat resah. Namun yang anehnya, Ustadz pun terhempas waktu itu. Terhempas waktu mau menangani ini, mau waktu megang, dihempaskan, sempat dilontarkan dan terjongklok jatuh. Begitu malam harinya, pembantunya kembali berteriak-teriak minta tolong. Ini ada apa? Kemarin ibu bawa yang teriak-teriak minta tolong, sekarang pembantunya ada apa lagi? Emang ada apa, Mbak? Ini pohon harus ditebang. Semuanya diangusin, semua dihancurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Semoga kalian diberikan kesehatan yang prima, dimurahkan rezeki, dan diberi kesehatan serta dimudahkan seluruh masalah-masalah yang Anda hadapi. Hari ini saya akan menceritakan sebuah rumah, misteri rumah ya, di mana si pemilik rumah itu melakukan pesugihan dan berimbas kepada pemilik yang baru, sampai akhirnya pemilik baru itu pindah lagi karena nggak tahan. Baiklah, saya akan ceritakan. Berawal kisah ini salah satu warga, di mana warga itu tidak jauh dari tempat tinggal saya. Saya tahu dia melakukan sesuatu hal yang di luar daripada masyarakat umumnya. Setiap hari dia bergaul ke sana kemari. Namun setiap malam Jumat ataupun hari tertentu dia tidak pernah kelihatan. Hari itu dia tidak pernah, dari pagi sampai malam itu tidak tampak. Awalnya saya berpikir dia keluar kota. Tapi setiap hari itu, hari khusus itu, selalu tidak ada di tempat. Selalu menimbulkan sesuatu yang agak mencurigakan lah ya. Karena apa? Setiap beliau tidak ada di tempat, yang anehnya di halaman rumah dia itu tumbuh pohon besar. Kelihatannya ada pohon jambu, ada pohon mangga kanan kiri ya. Di mana pohon jambu itu, kalau malam hari ini tidak pada umumnya. Jambu tersebut itu besar, seperti layaknya jeruk Bali, besar banget. Saya pernah melihatnya, kebingungan juga. Ini jambu kalau siang hari kecil, kok malam hari besar? Apa salah lihat? Biarin aja lah, pikir hanya istilahnya mungkin penglihatan saya yang kurang benar. Melihat lagi sisi lain, di pohon mangga itu banyak sesuatu suara, tapi tidak ada wujud. Riuh sana kemari, ada yang tertawa, ada apa, saya kebingungan. Tepatnya waktu itu kurang lebih jam 11 sampai jam 12, waktu saya pulang dari pesantren lewat rumah dia. Nah, yang anehnya sampai saya istilahnya tertarik melihat dan berhenti di tempat depan rumahnya dia sebelum masuk ke pekarangan ya. Kayak semacam ada aroma wewangian
yang mengundang seseorang untuk singgah. Saya sendiri bingung. Cuma saya pikir karena udah malam, udah capek, saya hiraukan saja sudah. Nah, keesokan harinya, karena malam itu saya penasaran melihat jambu sebesar itu seperti apa sih jambu tersebut tuh. Melihat di siang hari, jambunya kecil-kecil pada umumnya jambu, kayak macam jambu kristal gitu, jambu biji, jambu kelutuk. Saya agak kebingungan, ada hal aneh apa ini? Ada misteri apa ini rumah? Sampai saya nanya ke pembimbing saya tentang perihal masalah yang saya lihat. Pembimbing saya mengatakan, udah jangan dipikirin, Bang. Bukan urusan kamu itu tuh, biar aja nafsa-nafsi. Ya enggak, ini masalahnya warga saya. Takut ada apa-apa kepada penduduk. Oke. Ya terserah kamu lah. Kalau kamu istilahnya mau ada sesuatu dengan si pemilik rumah, selama ini kan gak ada hubungan apa-apa kamu sama permasalahan dengan yang pemilik rumah. Ya kelihatan nih kalau dia baik-baik pakai, sering tegur sapa. Hanya hari-hari tertentu dia tidak pernah ada di rumah. Dari pagi sampai malam, keesokan paginya baru ada. Waktu itu saya kayak penasaran, saya menunggu dia dari pagi sampai ke pagi itu. Mungkin orang berpikir kurang kerjaan ini orang. Saya amati dia, tahu-tahu dia gak kemana-mana, ada di rumah. Karena apa? Keesokan paginya itu dia keluar dari rumahnya mau beli serabi. Kebetulan saya suka serabi kalau pagi. Ketemu sama dia, sempat saya ditawarin untuk dia bayarin, saya tolak karena saya memiliki uang juga. Terima kasih, saya tolak halus. Ini bawa aja ke rumah. Enggak, Bang, makasih. Bawa aja, Bang. Enggak, makasih, Pak. Karena ada kecurigaan yang enggak bagi di hati saya. Bisa berawal saya tahu bahwa dia melakukan pesugihan. Terkadang dia sering membuang kayak macam bunga yang 7 rupa, sembari ada uang receh. Itu di perapatan taburin sama dia tuh. Selama dia melakukan itu, dia lihat ke kanan ke kiri supaya nggak ada orang, nggak ada yang tahu, baru dia taburkan. Nah, saya curi-curi untuk melihat dia, mengamati dia, apa yang dilakukan sama dia. Karena waktu itu bisa saya mencurigai dia. Awal orang dikasih uang dan jajanan sama dia, salah satu warga meninggal. Saya bukan sudon ya, maaf. Jangan-jangan dia pelaku menumbalkan warga sendiri. Saya kebingungan di sini. Ya Allah, mohon lindungi saya agar saya ingin mengungkap misteri yang terjadi di rumah angker. Karena yang pertama saya lihat pohon jambu. Jambunya besar kalau malam hari, tapi kalau siang hari pada umumnya kecil. Dimana pohon mangga di halaman rumahnya dia sering bising suara tanpa rupa. Ada yang tertawa, ada apa, buat kebingungan. Bahkan salah satu warga sering melihat penampakan-penampakan di rumah itu. Salah satunya Utui menanyakan ke saya dan menceritakan ke saya. Menanyakan ke saya, Bang, pernah nggak kamu lihat keanehan di rumah ini? Saya lihat jambunya nggak umum, besar kalau malam hari, kalau pagi atau siang pada umumnya aneh. Terus di pohon mangga itu yang besar itu sering dengar suara yang nggak karu-karuan, tapi tidak ada rupa. Sama, saya juga sama kayak gitu.
Sempat saya sendiri istilahnya waktu itu dikasih rokok sama si culun tuh, yang pemilik rumah tersebut yang melakukan pesugihan itu. Cuma karena tidak ada bukti, saya bingung tak mau ngusirnya atau memelerainya dan warga yang lain. Hanya kami semua warga yang ada di lingkungan ini berhati-hati. Nah, si korban, waktu yang jadi korban itu yang tumbalnya dia, awalnya itu orang tuanya menceritakan bahwa anaknya pada saat belum meninggal malam harinya itu dia teriak-teriak kesakitan, padahal dia tidak ada masalah tentang kesehatan, sehat-sehat saja. Minta tolong, teriak itu dan ini, kayak macam dicekek lehernya ini. Hanya tidak ada bekas cekikannya. Orang tuanya nangis, waktu meninggalnya juga matanya melotot. Itu cerita dari si anak yang meninggal. Akhirnya menyebarlah kepada warga-warga yang lain. Akhirnya waspada semua. Saya pamitan sama teman-teman, saya berangkat ke pondok pesantren menemui pembimbing saya. Saya menceritakan semua apa yang dialami warga, dan saya minta petunjuk harus apa. Saya mau melakukan sesuatu, kira-kira boleh katakan jangan sampai berimbas pada warga karena tingkah laku di si culun ini. Ya udah Bang, kata tuh, daripada kamu bingung-bingung, coba kamu ya lakukan sesuatu yang dimana kamu minta bantuan sama Allah untuk dilerai itu. Waduh, gimana Kay? Sudah tawasulan saja. Beberapa orang yang minimalnya 7 bertawasul, meminta bantuan sama Allah atas ridhonya Allah, berwasilah kepada Kanjeng Rasulullah agar si culun itu kehimpit dan terhempas, suruh berbalik aja supaya dia yang jadi korbannya. Munajatkan aja gitu kamu. Waduh, nanti gimana Ki? Ada dampaknya kepada saya? Ya soal pembimbingannya, barangkali berimbas apa-apa yang sama saya. Ini masalah nyawa. Insya Allah Bang, selagi kamu melakukan kebaikan, ke arah kebaikan, mengusir kemusyrikan, insya Allah akan dilindungi sama Allah. Kamu jangan takut, kamu punya Allah. Ya udah pakai ini, saya sepakat. Saya hubungin teman-teman yang biasa di majelis, saya minta bantuan mereka. Waktu itu kurang lebihnya 7 hari 7 malam saya bertawasul, bermunajat untuk menepis dan melerai dari perbuatannya si culun, agar jangan sampai berimbas kepada warga setempat. Pada saat usainya 7 hari saya melakukan tawasulan dan munajat untuk mengarah ke sana, untuk membentengi dan meminta pada Allah agar dibalikan dia yang melakukan, dia yang merasakan. Singkat cerita, 40 hari kemudian si culun sakit dan meninggal akhirnya. Meninggal. Nah, pada saatnya si culun meninggal, warga juga agak tenang, rasa senang. Arti kata was-was sudah tidak ada. Cuma ya tetap aja waspada karena masih ada keluarganya. Akhirnya kami sepakat semua warga ingin mengusir keluarganya si culunnya masih ada. Selepas daripada 7 hari setelah si culun meninggal, saya bersama teman-teman dan warga yang lain ngomong pada keluarganya si culun yang masih ada di sana,
Saya minta kalian keluar dari lingkungan ini, dan saya tidak ingin kalian ada di sini. Istrinya si culun agak kebingungan. Memang ada apa? Saya salah apa? Rumah ini buat resah. Bahkan tuan rumahnya pun buat resah. Sempat ada satu kejadian, bukan saya fitnah karena tidak ada bukti, jangan sampai terjadi kembali pada warga kami. Kamu keluar dari sini, pergi kamu. Akhirnya istrinya culun tuh, saya sebut aja Ibu Yani ya. Bu Yani menangis, malu juga, karena mungkin warga udah tahu bahwa si culun tuh melakukan pesugihan. Dia keluar juga diolok-olok semua sama warga, bukan dibully atau apa. Memang warga tidak mau bergabung ataupun bermain atau berteman dengan keluarga si culun itu. Warga was-was. Mungkin rasa rumaksa daripada keluarga almarhum culun yang ditinggalkan itu Ibu Yani sama anaknya yang 2, rasa nggak enak karena diusik terus sama warga. Akhirnya rumah itu dijual. Rumah itu dijual. Yang anehnya cepat sekali rumah itu lakunya. Entah, nggak ngerti gimana caranya. Dan penghuni baru pun menempati rumah itu. Warga dan saya sendiri mau cari tahu apakah ada hubungannya si penghuni yang baru ini dengan keluarga si culun. Ternyata tidak ada hubungan apa-apa. Sampai amati, dia udah kurang lebih 3 bulan lamanya menempati rumah tersebut. Berawal saya hati terusik kembali karena pohon tersebut belum dipotong ataupun ditebang, masih di situ seperti semula. Pohon jambunya pun kalau setiap malam tertentu itu buahnya besar nggak kira-kira. Dan di pohon mangga pun masih berbisik-bisik ataupun banyaknya omongan-omongan yang tanpa rupa. Saya kebingungan. Berawal saya mendatangi rumah itu kembali karena si pembantu penghuni rumah itu, sebut saja Ibu Wawa, itu minta tolong pada warga, teriak-teriak, minta tolong. Warga tersentak yang mendengarkan membantu mendatangi rumah tersebut, mau cari informasi ada apa gerangan, ada kejadian apakah Ibu Wawa meminta tolong. Setelah saya dan warga datang, ternyata pembantu rumah tangganya kesurupan. Matanya melotot, dia tangannya nggak mau berhenti, kayak mau nyakar-nyakar kayak gitu. Mulutnya komat-kamit ataupun mengeluarkan suara yang tidak jelas, nggak bisa dimengerti. Marah-marah, segala barang dirusak. Pantasan Ibu Wawa ini boleh katakan ketakutan minta tolong, karena ini sebabnya mungkin. Ya, saya coba untuk membantu keluhan Ibu Wawa menangani orang kesurupan tersebut. Salah satunya waktu itu ada Ustadz yang biasa menjadi imam di masjid. Dia membantu menangani, dan saya cari daun bidara sama daun kelor. Saya ambil daun kelor, airnya saya ciprat-cipratkan ke pembantu yang kesurupan itu. Nah, Ustadz yang jadi imam itu, dia menangani dengan baca-baca doa sebisa yang saya dengar apa ataupun meruqyahnya. Karena berawal Ustadz tersebut membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat Anas. Karena ini gangguan jin, maka surat Anas perbanyak oleh si Ustadz tersebut.
Namun yang anehnya, Ustadz pun terhempas waktu itu. Terhempas waktu menangani nih, mau waktu megang, dihempaskan, sempat dilontarkan dan terjongklok jatuh. Matanya melotot, tangannya meraung-raung. Ayo menggoyang terus. Mulutnya berkomat-kamit ngeraung-raung. Rasukan apa ini orang? Saya sebisanya ingat apa yang telah diajarkan oleh pembimbing. Saya baca-baca sebisanya surat Anas 3 kali, sembari baca Nadiali, doa Nadiali, setiupkan ke air yang dimana sudah ada daun kelor dan daun bidara. Akhirnya air tersebut saya siramkan, percikan ke si tubuh pembantu yang kesurupan itu. Pelan-pelan, lambat laun, lambat waktu, akhirnya sadar. Alhamdulillah tersadarkan. Ustadz pun yang tadinya terlontar jatuh merasa senang, rasa lega. Alhamdulillah, kata Ustadz. Yuk kita panjatkan doa syukur bahwa pembantu Ibu Wawa sudah sembuh. Si jin yang merasuk ke dalam tubuhnya udah keluar dari raga si pembantu Ibu Wawa. Ya Tad, makasih Tad atas bantuannya. Aduh, saya senang sekali nih. Udah Pang, tenang aja Pang, ada saya. Iya makasih Tad. Saya di hati saya tersenyum, kamu aja terhempas begitu. Ada saya apa biar itu. Cuma ya saya masih menghormati gimana pun juga yang namanya orang ikhtiar untuk menolong seseorang ya. Siapapun yang bisa, tidak ada selain pertolongan dari Allah, bukan aku. Karena semua itu ridho dari Allah. Ibu Wawa pun menghampiri, mengucapkan terima kasih kepada Ustadz, kepada saya dan warga yang lainnya. Akhirnya saya bicara pada warga, udah mohon biar pada bubar aja, karena ini ventilasi udara, kasihan nih si yang kesurupan ini, pembantunya Ibu Wawa, perlu udara yang segar biar dia lega. Akhirnya warga pun yang ada di sekitar situ satu persatu meninggalkan rumah Ibu Wawa. Akhirnya ventilasi udara pun baik, keluar masuknya angin, oksigennya bagus. Akhirnya dengan tenangnya, dan Ustadz menyuruh kepada pembantunya Ibu Wawa untuk beristirahat karena mungkin kecapean. Dia sendiri masih bingung apa yang terjadi, dia nggak ngerti. Nah, akhirnya kami pulang, pamitan pada Ibu Wawa. Esok hari saya ketemu Ibu Wawa dan pembantunya. Saya saja, nggak ada masalah. Begitu malam harinya, pembantunya kembali berteriak-teriak minta tolong. Ini ada apa? Kemarin Ibu Wawa yang teriak-teriak minta tolong, sekarang pembantunya ada apa lagi? Emang ada apa Mbak? Warga pada mendatangi, menghampiri. Itu kejadian setelah lepasnya daripada pada maghrib. Ustadz pun akhirnya dan warga serta saya menghampiri rumahnya Ibu Wawa. Sekarang gantian Ibu Wawanya yang kesurupan. Saya bingung. Pembantunya disuruh mencari daging mentah, sate yang tidak dibakar. Minta daging mentah, minta sate mentah, minta sate mentah. Akhirnya pembantu karena ngerasa ini majikannya, disuruh oleh majikannya, pembantu nurut membelikan. Berawalnya sebelum pembantu itu minta tolong, di situ ada banyak sekali apa yang diminta sama dia dibelikan oleh pembantunya. Waktu saya datang sama Ustadz, sudah ada sate mentah. Ada lagi di situ sebagian kopi pahit. Ini ada apa lagi?
Jangan-jangan ya enggak nih Tad, kata. Udah Pang, yuk kita berdoa aja seperti kayak kemarin. Waduh, saya harus mencari dulu ini untuk menepisnya kayak macam yang kemarin. Sarananya udah nggak usah, jangan capek-capek Tad. Udah di sini aja temenin saya Pang. Baik Tad, kalau gitu Tad, silakan Tad. Saya berjaga-jaga di situ, barangkali Ibu Wawa yang kesurupan itu boleh katakan akan menyerang ataupun merusak yang lain. Entah barang-barangnya dia apa, nggak paham. Saya pegangin Ibu Wawa. Bu Wawa meronta, melepaskan, minta dilepaskan, meronta terus. Saya terus baca ayat kursi, dan saya pun terhempas, jatuh ke lantai. Saking kuatnya tenaganya Ibu Wawa. Saya berpikir ini bukan Bu Wawa, kan ini bukan Bu Wawa. Ini yang di dalam jasadnya itu bukan Ibu Wawa murni. Ini ketumpangan nih, roh-roh jahat, arwah-arwah jahat yang masuk nih, jiwa-jiwa jahat. Saya diam, Ustadz membaca-baca. Akhirnya tasbih Pak Ustadz tersebut dilemparkan ke tubuhnya Ibu Wawa. Ibu Wawa meronta, menjerit, kesakitan. Allahu Akbar. Ustadz melemparkan tasbihnya, Ibu Wawa menjerit kesakitan. Yang anehnya, tasbihnya itu berantakan, berberai, patah. Ustadz pun kebingungan. Waduh, celaka ini Pang, kuat banget ini. Aduh, harus gimana Ustadz? Coba Pang, cari langkah lain. Oke Pak Ustadz, saya coba cari sarana seperti kemarin. Cari daun kelor dulu sama daun bidara. Akhirnya saya dapat sarana itu. Kembali saya baca doa, dan air itu percikan ke Ibu Wawa. Ke Ibu Wawa malah tertawa-tawa. Waduh, saya kebingungan. Tad, gimana ini? Kok masih tetap aja kayak gitu? Harus gimana Bang? Saya pinjam motor Pak Ustadz. Mau kemana? Mau ke pesantren dulu. Mau jemput istilahnya pembimbing saya biar nangani. Ya udah, singkat cerita saya datang ke sana, ketemu sama pembimbing saya, menceritakan semua kejadian, dan saya bawa pembimbing saya ke rumah Ibu Wawa. Pada saat pembimbing saya memasuki halaman, itu pembimbing saya melemparkan sesuatu dari genggaman tangannya ke arah pohon mangga, ke arah pohon jambu, dan dia masuk memerintahkan kepada saya, Pang, tolong kamu bakar. Bakar apa? Oke, bakar wewangian, kemenyan, jangan madat. Waduh, ya nanti gimana Ki? Udah, turutin aja. Ya udah, nih madatnya. Saya terima madat dari Pak Kiai, saya bakar. Karena tidak ada namanya di situ arang pun apa, adanya rokok. Karena madatnya itu seperti lidi yang kecil, akhirnya pakai rokok. Saya nyalakan rokok, dan madat pun saya oleskan. Sehingga aroma itu terbawa oleh asap, aroma madat. Dan pembimbing pun membaca doa serta ngambil air yang dicampur garam, diberesin oleh Pak Kiai, pembimbing saya itu. Akhirnya lambat Ibu Wawa sembuh.
tersadarkan kembali, namun lemas karena mungkin sudah terkuras tenaganya, kecapean, dan banyak rasa sakit yang dirasa oleh Ibu Wawa. Dia sempat ngeluh, "Pak Kiai, tolong saya, badan saya linu semua ini, sakit-sakit Pak Kiai." "Udah Bu, gini aja, insya Allah udah beres. Ini Ibu tuh harus hati-hati, harus banyak baca doa menurut keyakinannya Ibu. Karena Ibu bukan Muslim, saya tidak bisa menganjurkannya, enggak ya, maaf, ataupun menganjurkan Ibu baca ayat ini, ayat itu, enggak. Karena Ibu agamanya beda dengan saya, ya menurut keyakinan Ibu aja minta pertolongan sama Tuhan." Akhirnya Ibu menanyakan pada pembimbing saya, "Ini disebabkan apa Pak Kiai? Bisa begini, kemarin pembantu saya, sekarang sayanya." Saya sendiri agak kebingungan. Sejak saya menempati rumah ini, kejadian sering sekali Pak Kiai yang dirasa oleh saya. Berawal perabotan rumah tangga itu hilang, pikir saya lupa nyimpennya, atau pembantu saya nyimpennya lupa. Sampai saya tengkar sama pembantu atau nanya. Tapi beberapa hari kemudian perabot itu muncul lagi, ada, kayak seakan-akan disembunyiin. Mohon Pak Kiai diberesin semuanya supaya saya juga tenang Pak Kiai. Akhirnya pembimbing saya menangi masalah dan tahu titiknya, ujung masalah tersebut. Dan pembimbing saya menjelaskan kepada Ibu Wawa, "Bu, di kamar ini masih ada aura-aura yang jelek. Di kamarnya yang kosong ini." "Kamar Ibu di mana?" "Di sini Pak Kiai." "Oh ya udah. Nah, pembantu di mana ini?" "Di sebelah lagi, karena di situ kamar ada 4. Satunya ruangan yang kosong, mungkin untuk tamu. Waktu itu suami Bu Wawa sedang keluar kota." Saya kebingungan. Akhirnya pembimbing saya pun menangani semuanya. "Ini pohon harus ditebang. Semuanya diangusin semua, dihancurin ini. Ini nggak bener, udah nggak baik ini. Ditebang aja dah. Nanti si penghuninya saya pindahkan." "Gimana Bu, agar Ibu Wawa tidak merasa risih atau merasa terganggu, pohon ini yang 2 harus ditebang. Karena pengaruh dari 2 pohon ini yang menjaga rumah ini. Berawal karena ini, kamar kosong ini tempat ritual untuk yang si pemilik pertama. Bahkan ini hawanya pun masih ada. Saya pertama masuk aja udah agak merinding nih, bulu kuduk," kata pembimbing saya. Dan arwahnya ataupun roh ini ya, jiwanya nih, arwahnya nih masih gentayangan di sini. Masih meninggalkan bekas karena dia pernah ada di sini. Jadi gimana Pak Kiai? Diberesin aja lah supaya baik. "Baiklah Bu Wawa." Akhirnya pembimbing saya mendatangi saya, memerintahkan saya untuk mencari daun bidara, daun kelor, terus diritualin oleh pembimbing saya. Beliau membaca surat Ar-Rahman yang cukup lumayan panjang, yang lama, untuk mengusir keseluruhan penghuni yang ada. Singkat cerita udah selesai, udah tampak suasana pun udah enak, udah tenang, warga pun sudah tidak ada di situ yang tadi membantu Ibu Wawa. Dan pembimbing saya memberi penjelasan kepada Ibu Wawa, "Bu, besok pohonnya dipotong, ditebang nih, yang 2 pohon ini, biar tidak mengganggu Ibu." "Nanti berdampak enggak Pak Kiai?" "Insya Allah enggak. Nanti saya akan memimpin pemotongan ini." Singkat cerita, esok harinya
Ibu Wawa mendapatkan tukang pemotong pohon. Berawal belum ada instruksi dari Pak pembimbing saya, karena pembimbing saya belum datang. Si penebang pohon ini, karena disuruh sama Bu Wawa, dia buru-buru memotong. Pada saat dia memotong, dia jatuh dari atas tuh, karena dari atas dulu motongnya digergaji, dia jatuh, rasa ketakutan. Dia sempat ngigok-ngok juga, nggak karu-karuan. Akhirnya Bu Wawa manggil-manggil ke pembantunya, dan pembantu datang meminta bantuan kepada warga, tolong kamu jemput Jampang, ini kasihan, barangkali pembimbing Jampang bisa nanganin. Suruh jemput Pak Kiai. Ya Ci. Akhirnya pembantu tuh datangi rumah saya, dan saya mendatangi rumah dia, langsung lihat daripada si tukang pemohon potong si pohon itu jatuh begitu, cukup lumayan. Dia cepet aja dibawa ke rumah sakit, takut patah tulang, masuk di ronsen. Sempet agak lama dia mau berdiri, si pemotong pohon itu. Kamu gak apa-apa? Sakit sih sakit ininya, cuman aneh gitu tuh, palanya pening sekali, Bang. Pening Pak. Memang kenapa? Awal saya motong yang paling atas tuh, tahu-tahu kayak ada yang narik. Perasaan saya, kaki saya ditarik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya udah, sabar dulu. Akhirnya saya mengatakan kepada Bu Wawa, izin saya manggil pembimbing saya dulu, ada apa gerangan sekiranya. Singkat cerita, saya datang ke pembimbing, dan pembimbing dijemput, dan langsung datang juga istilahnya di tempat kejadian si tukang pemotong pohon itu. Dimulailah ritual untuk pemotongan oleh pembimbing. Udah usai semua, dan si pemotong pohon itu ditangani oleh pembimbing, dan akhirnya tersadarkan daripada sesuatu yang mengganggu dia. Jadi kamu punya teman lain gak yang untuk motong? Kalau kamu sanggup ya lanjutkan, kalau nggak sanggup minta bantuan aja yang lain. Satu hari ini kamu boleh katakan udah digaji 1 hari, karena kamu udah melakukan niatan untuk motong, tapi kamu kecelakaan. Udah, nanti biar Ibu Wawa yang membiayai urusan rumah sakit. Akhirnya sepakat Ibu Wawa atas anjuran Pak Kiai, dan si tukang pemotong itu memanggil temennya, dan temennya 2 orang datang, dan diberi aba-aba oleh Pak Kiai, tolong kamu sebelum memotong baca sholawat dulu 3 kali. Sudah itu persiapan untuk diri kamu sendiri, untuk perlindungan. Jangan lepas daripada baca sholawat. Walaupun kamu motong, tetap kamu baca sholawat. Selama kamu memotong belum usai, kamu baca sholawat. Ingat ya, jangan sampai kamu toledor ataupun lupa baca sholawat. Ya, pakai. Akhirnya sepakat kedua orang tersebut, si tukang pemotong pohon, melakukan apa yang dianjurkan oleh pembimbing. Singkat cerita, pohon pun tuntas semua, terpotong semua. Tuh, udah kan enak. Bu Wawa terang kan kelihatannya, nggak ringsek begini. Iya, terima kasih sekali Pak Kiai gitu. Udah tenang, jangan pusing-pusing Bu Wawa. Tinggal Bu Wawa ini nyuruh tukang sampah ataupun siapa yang mau tuh kayunya diamalkan aja untuk dibakar itu. Akhirnya menyuruh tukang sampah. Keesokan harinya Bu Wawa manggil tukang sampah untuk dibuang batangan pohon-pohon yang telah dipotong-potong.
Singkat cerita, setelah semua itu beres, Bu Wawa ngerasa tenang dan ngerasa nyaman. Pembantunya pun tidak merasa terganggu lagi. Dan suaminya Ibu Wawa dapat tugas dari perusahaan pindah ke kota lain, dapat tugas. Akhirnya suaminya Bu Wawa bersama Ibu Wawa dan pembantunya itu pindah rumah. Dan rumah tersebut sudah tidak angker lagi. Dan akhirnya Bu Wawa pindah dan rumah itu dijual. Sampai sekarang alhamdulillah rumah itu sudah tidak ada masalah apa-apa. Gitulah kisahnya yang sempat terjadi di lingkungan saya. Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada, tuturan kata dari akhir cerita, saya mohon maaf lahir batin apabila ada penuturan ataupun salah kata. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.